yang mendefinisikan apa itu teknologi informasi. Maksudnya seperti apa? Ini kan teman-teman mengambil jurusan sistem informasi ya. Nah, hubungannya apa dengan sistem informasi? Ya, jadi sistem informasi itu adalah bagian dari mempelajari perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Ya, jadi apa definisinya? Atau di sini juga ada sistem komputer. Ya, jadi sistem komputer itu adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu dengan yang lain untuk melakukan proses pengolahan data. Ya, jadi di sini ada kata kunci adalah pengolahan data. Nah, data itu apa? Masih nggak, teman-teman? Data itu sendiri apa? Terus sudah kita bahas sekilas ya. Data adalah ya masih nggak? Informasi. Yang lain? Data itu apa, teman-teman semua? Ya, jadi kalau dalam suatu perusahaan ya atau dalam suatu organisasi, data itu nilainya sangat berharga sekali. Jadi tidak boleh satu perusahaan sembarangan untuk men-sharing data. Ya, jadi apa data itu? Atau di Amikom itu sendiri, ya tidak boleh Amikom sembarangan untuk meng-share data, ya atau sembarangan memperjualbelikan data itu sendiri, ya itu tidak boleh, ya karena ada aturannya, ya terkait privasi ataupun terkait ini apa ya kepemilikan data itu sendiri. Nah kalau di sini teman-teman sebagai mahasiswa, datanya apa misalnya? Data mahasiswa. Kumpulan informasi yang bisa dibenarkan, yang bisa dicari kebenarannya. Ya, kumpulan informasi yang dapat dicari kebenarannya. Nah, kalau dalam sebuah aplikasi, ya ini kan terbagi menjadi 3 proses, ya atau 3 bagian. Yang pertama ada input, ya input ini adalah datanya, ya. Kemudian dari data yang dimasukkan itu akan diproses atau diolah. Selanjutnya ada output, ya. Nah, output ini adalah bagian dari atau hasil pengolahan data, menghasilkan informasi yang bermanfaat, ya bagi penggunanya. Ya, jadi informasi ini beda dengan data. Misal ada data mahasiswa, apa contohnya data mahasiswa itu? Tanggal lahir, nama, ya kemudian alamat, nomor telepon, nama orang tua, ya kemudian gender sudah bisa, ya itu bisa kalian lihat mungkin sekilas di KTP, ya ada nama, kemudian alamat, golongan darah, statusnya apa di sini? Mahasiswa. Sudah nikah belum? Sudah nikah? Belum semua ya, masih nakal semua ya. Ya, baik itu contohnya teman-teman. Ya, jadi data ini nanti bisa kita cek kebenarannya. Ya, semisal salah satu contoh. Mbak siapa ini? Dari mana? Mbak Salsa. Ada teman Mbak Salsa mengatakan bahwa Mbak Salsa ini dari Kalimantan, ya. Nah ini bisa kita cek kebenarannya. Jadi informasi ini bisa kita cek kebenarannya melalui data, ya. Kita bisa cek di KTP-nya Mbak Salsa. Dan ternyata bukan dari Kalimantan, ternyata dari yang benar adalah dari Klaten seperti itu. Jadi data ini adalah fakta yang kita bisa cek kebenarannya, ya seperti itu. Nah dari data ini nanti akan kita olah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat yang bagi pengambil keputusan atau kebijakan, ya. Nah kemudian dalam sistem komputer ini ada 3 komponen yang mendukung, ya. Yang pertama ada hardware, kemudian ada software dan juga ada firmware. Jadi ada 3 hal ini, ya. Yang pertama hardware dulu. Apa maksudnya hardware dulu? Ya, hardware itu bahasa Inggris. Kemudian bahasa Indonesia perangkat keras, ya. Maksudnya apa perangkat keras atau hardware? Ya. Nah, teman-teman, kalau di rumah atau di kos kalian itu ada laptop atau komputer, ya. Nah, hardware-nya yang mana?
laptop, hardware. Kalau komputer apa hardware-nya? PC. Ya. CPU. PC itu hardware. Ya, PC itu hardware. Bagian-bagian hardware apa? Kalau di PC itu Monitor, ada CPU. mouse, ya, ada printer, ada monitor, ya, ada RAM, mainboard, ya, kemudian apa lagi? Ya, prosesor sudah bisa. Itu adalah contoh-contoh hardware, ya. Jadi mendefinisi hardware seperti ini, ya. Jadi perangkat komputer yang mendukung nanti kita bisa ini melakukan pengolahan data, ya. Misal di sini ada 3 komponen yang ada di dalam hardware itu. Misal ada yang pertama perangkat input atau masukan, ya. Itu untuk memasukkan datanya. Ya, kita bisa menggunakan di sini ada mouse, ya, seperti ini, ya. Kemudian keyboard, kemudian scanner, mikrofon, ya. Kemudian, ya, sebagai contoh, kalau kita lihat di handphone kita seperti ini, ya. Ini cara inputnya apa? Cara input di dalam smartphone kita. Ini semua menggunakan smartphone, ya. Ini masih menggunakan HP, handphone Nokia, Simon, ya, tidak ada, ya. Semua menggunakan smartphone, ya. Nah, kalau smartphone seperti ini apa? Hardware untuk input apa? Input, ya. Ada fitur ini tidak? Fitur. Ya, kita dalam contoh input juga, ya. Kemudian kamera. Nah, kenapa kamera menjadi input? Yang tahu? Ya. Nangkap Kalau gambar. teman-teman sudah mendukung face recognition, ya, atau mengenali wajah, ya, itu bisa, ya. Jadi kamera bisa mendukung sebagai input data, gitu, ya. Kemudian di layar sudah bisa, ya, seperti untuk mengetik keyboard virtual, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada proses, ya. Proses ini ada prosesor dan juga RAM. Kemudian ada output ini untuk menampilkan hasilnya, ya. Semisal kalau di PC, ya, ada monitor, ada proyektor, ada printer, kemudian ada apa lagi? Ada speaker, ya. Kalau di handphone ini ada apa? Outputnya, ya, ada layar, ya, kemudian ada speakernya, ya, seperti itu. Contoh bagian-bagian dari hardware, ya. Nah, kemudian yang kedua ada software. Jadi software itu untuk perlibatan, ya, antara pengguna dengan hardware-nya. Jadi kita bisa bayangkan, ya, kita beli handphone, ya, tapi tidak ada sistem operasinya atau tidak ada aplikasinya. Nah, apa yang dapat kita gunakan? Mulai ini, ya. Fungsinya apa? Kalau handphone tanpa adanya apa? Itu ganjel, Mas, ya. Ya, bisa untuk ganjel pintu, ya. Nah, hanya seperti itu saja fungsinya. Nah, tapi kalau kita beli handphone sudah ada sistem operasinya, ya, kemudian ada aplikasinya, ya, ini bisa kita gunakan untuk berbagai jenis aktivitas, ya, bisa untuk usaha, untuk promosi dagangan, ya, kemudian untuk telepon, untuk chatting, kemudian untuk main game, ya, seperti itu, ya. Nah, di software ini ada beberapa hal, ya, ada sistem operasi atau operating system, ya. Ini biasanya diinstal di dalam perangkat kita. Seperti di sini ada Windows, ya, kemudian ada macOS maupun ada Linux. Ya, kalau di handphone berarti ada Android, ya, ada iOS, ya, maupun sistem operasi seperti miliknya apa? Huawei apa? Miliknya Huawei. Jangan lupa, ya. Ya, itu, ya. Nah, kemudian di atasnya sistem operasi ada lagi, ya, program aplikasi. Jadi program aplikasi itu lebih spesifik lagi, ya. Semisal kita suka mengetik, ya, suka membuat artikel atau tulisan. Nah, kita bisa menggunakan contohnya apa aplikasinya? Word. Ya, bisa Word, ya. Kalau kita ingin presentasi, kita bisa gunakan PowerPoint. PowerPoint. Kalau kita ingin mengolah data, kita bisa gunakan Excel seperti itu, ya. Kalau teman-teman ada yang suka mendesain, ya, bisa menggunakan Adobe Photoshop, ya, Corel Draw, ya, atau yang lainnya seperti itu, ya. Nah, kemudian juga ada bahasa pemrograman,
Ya, jadi bahasa pemrograman ini seperti halnya bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Ya, nah kalau bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu untuk komunikasi dengan antar manusia. Ya, baik itu teman, keluarga, ya, ataupun staf yang ada di kantor, dosen, seperti itu. Ya, semisal kita ingin berkomunikasi dengan tetangga kita yang ada di Jogja ini, kita bisa gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ya. Nah, tetapi beda lagi kalau kita ingin berkomunikasi dengan mesin, ya, yang kita gunakan tidak bisa gunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa, tapi kita gunakan yang namanya bahasa pemrograman, ya. Jenisnya apa bahasa pemrograman itu? Ada berapa tingkatan? Ada berapa tingkatan bahasa pemrograman, teman-teman? Ya, ada bahasa pemrograman tingkat tinggi, ya, atau menengah, kemudian ada bahasa pemrograman tingkat rendah. Atau dapat kita simpulkan secara garis besar ada dua, ya, bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Nah, bahasa tingkat rendah itu apa? Bahasa tingkat rendah. Ya, bahasa tingkat rendah itu adalah bahasa mesin asli, ya, yang itu terdiri dari bilangan binir saja. Ya, dan binir itu apa? Ya, nah itu dari angka 1 dan 0 saja. Nah, kemudian supaya orang-orang itu lebih mudah berkomunikasi dengan mesin, ya, itu dikembangkan yang namanya bahasa tingkat tinggi, ya. Nah, apa maksudnya bahasa tingkat tinggi itu? Bahasa tingkat tinggi, ya, bahasa pemrograman yang sudah mengadopsi bahasa manusia, ya. Biasanya yang digunakan di sini adalah bahasa Inggris karena pencipta atau penemunya adalah orang-orang yang di luar negeri yang menggunakan bahasa Inggris, ya. Nah, kalian itu tidak bisa. Kalau kalian menemukan bahasa pemrograman, nah itu instruksinya bisa kalian ganti menjadi bahasa Indonesia seperti itu, atau bahasa daerah kalian juga bisa, ya. Jadi bahasa tingkat tinggi contohnya ada apa saja? Bahasa tingkat tinggi ada apa? Contohnya satu. Apa JavaScript, terus ada Python, Pascal, framework, ya, framework, ya. Sama lagi Pascal, C++, C#, ya, kemudian Pascal, ya, Kotlin, Java, dan lain sebagainya, PHP, ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada program tambahan, ya. Jadi program tambahannya adalah untuk menjalankan tugas-tugas tambahan seperti supaya komputer kita aman, kita bisa gunakan antivirus, ya, atau video fragment, ya, ataupun video saver, backup seperti itu. Jadi contoh tugas tambahannya saja. Nah, kemudian juga ada brainware, ya. Jadi brainware adalah user atau penggunanya, ya. Jadi bisa kita bagi menjadi programmer, administrator, operator, ya. Yang programmer itu adalah orang yang punya kemampuan dalam menguasai bahasa pemrograman, ya, atau orang yang bisa membuat sebuah program, ya, seperti itu. Jadi kalau kalian nanti di sini ada project, ya, misal buatlah program dan kalian mampu, berarti kalian bisa dikatakan seorang programmer seperti itu, ya. Nah, kemudian administrator ini adalah tugasnya mengelola sebuah sistem operasi atau jaringan komputer. Kemudian juga ada operator, orang yang menjalankan sistem operasi. Jadi kalau kalian hanya sebagai pengguna, ya, itu disebut dengan operator saja, ya. Tapi kalau kalian nanti bisa menghasilkan sebuah produk, ya, sebuah program, itu bisa dikatakan seorang programmer, ya. Sampai saat ini, sampai di sini sudah dipahami, ya, saya. Dan kemudian juga ada jenis-jenis komputer, ya, misalnya ada personal komputer, ya, atau PC, kemudian ada desktop, laptop, netbook, ya, PDA, ya. Kalau kita gambarkan seperti itu, ya. Ini ada superkomputer, ya, kemudian ada mainframe komputer, workstation, microkomputer, server, seperti itu, ya. Nah, superkomputer itu adalah mesin yang berkapasitas tinggi, yang biasanya ini sebagai pusat data, ya. Kalau kita lihat perusahaan seperti Microsoft, ya, kemudian Facebook, itu
dia menggunakan komputer ya, karena untuk mengolah data yang begitu banyaknya dan bekerja yang begitu cepat seperti itu ya. Dan kemudian juga ada di sini namanya main komputer ya, mainframe komputer ya. Nah, mainframe komputer ini adalah ditujukan untuk menangani data yang besar ya, misal ada data transaksi finansial ya, data pelanggan ya, ini mirip seperti hanya server ya. Jadi kalau teman-teman semisal di sini ada yang membuat website, ada apa? Membuat website pernah ya. Nah, web itu kan butuh yang namanya server ya. Kalau kita gunakan server lokal, kita bisa gunakan apa? Lokal di komputer kita. Ya, bisa local host ya. Itu menggunakan apa local host itu? SIM. Ya, bisa menggunakan SMTP ya. Dan tapi kalau kita ingin website kita supaya online, ya pakai domain hosting. Nah itu contoh kita istilahnya sewa server gitu ya. Jadi kita sewa server per tahun ya, 1 tahun, 2 tahun seperti itu. Nah kalau masa sewanya habis, kita bisa perpanjang lagi. Kalau tidak perpanjang, berarti itu nanti bisa digunakan oleh orang lain seperti itu ya. Nah kemudian juga ada di sini workstation. Jadi workstation ini adalah komputer pribadi, kemudian ada mikrokomputer, itu seperti halnya PC ya, desktop PC ya, laptop, netbook, tablet seperti itu ya. Itu contohnya. Nah kemudian juga ada di sini bagian komputer ya. Nah coba saya ingin minta salah satu dari kalian minggu ke depan menjelaskan bagian-bagian komputer ini apa saja ya, silakan. Salah satu ada yang suka rela depan. Siapa yang bersedia? Oke, ya silakan Mas. Ya. Ya bisa ke depan dulu ya. Ya sebutkan nama dan asalnya dari mana. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waziri Al-Ghifri dari Prodi Sistem Informasi. Ya tahu. Dari asalnya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Oke, di sini saya akan menjelaskan Tiga kali. CD atau DVD drive ini ya kayak biasa ya, kayak misalnya dulu tuh hard software itu harus pakai kaset ya. Nah itu dulu tuh harus masukin ke CD drive dulu. Terus sekarang udah berkembang jadi hard disk yang kayak SSD sekarang, tapi hard disk sekarang ini kurang gitu, kayak apa ya, lamot lah. Paling penting ya SSD yang apa ya, NVMe. NVMe itu yang paling tinggi, ada yang kayak hard disk ya. Terus nah ada PC, terus ya harus ada monitor juga dong. Ada monitor itu kerjanya ya apa ya, apa sih namanya, output proses informasi output pada monitor, printer, dan device yang lainnya seperti printer, terus keyboard, mouse. Nah, mouse sama keyboard ini ya bisa menggerakkan inputnya lah, menggerakkan monitornya ini kayak ya. Kursor. Ada itu ya nggak bisa. Terus juga modem ini paling penting ya. Modem itu ya sebelum ada modem kan ada server. Nah ada server, ada disambungin lagi ke
router, LAN. nah itu kan ininya kabelnya. Ya kalau dijelasin satu-satu ya ada fiber optik, habis fiber optik, terus itu masuk ke apa ya? Kayak pembagiannya dari fiber optik ke LAN, habis ke router ke isinya. Nah itu harus memakai kabel LAN lagi. Udah sih sebenarnya. Dan dari situ internet kalian bisa dipakai. Tidak perlu masuk kalau langsung pakai kabel. Terima kasih. Ini berlaku Mas Manzi. Ya, ini sudah betul sekali ya yang disampaikan Mas Manzi tadi dari Kalimantan, ya, Jawa ya. Nah ini ada yang namanya sistem untuk input, proses dan juga output. Ya. Misal di sini ada inputannya adalah keyboard, ya. Kemudian prosesnya di sini ada prosesor maupun dalam, yang ini juga ada DVD drive atau yang lain. Kemudian outputnya di sini ada monitor, kemudian speaker, printer seperti itu. Dan kemudian di sini ada modem. Modem ini untuk terkoneksi atau berhubung dengan internet. Jadi kita bisa lebih lancar mencari atau mengakses berbagai jenis aplikasi, ya seperti Facebook, ya kemudian Twitter, YouTube dan lain sebagainya. Itu contohnya, ya. Baik teman-teman, untuk berikutnya ada komuter dari sisi input, ya. Ini ada suara, ya. Nah suara ini menjadi input. Kenapa teman-teman saat ini? Contohnya apa? Suara menjadi input. Di sini ada yang pernah menggunakan seperti oke Google ingin makan gitu, ya. Atau oke Google saya ingin cari makan terdekat. Ada yang pernah? Pernah ya. Itu contoh suara, ya. Suara yang bisa menjadi input seperti itu, ya. Nah kemudian juga ada sensor gerak. Ya, sensor gerak ini juga bisa menjadi input. Contohnya teman-teman kalau mungkin yang pernah beli lampu sensor gerak, yang pernah. Nah lampu sensor gerak itu kalau tidak ada orang itu akan mati. Ya, tapi kalau ada pergerakan orang itu akan hidup. Itu contohnya sensor gerak. Ya. Atau kalau teman-teman ada yang menggunakan CCTV juga sama. Ya, jadi CCTV itu kalau tidak ada gerak itu tidak akan merekam. Tapi kalau ada pergerakan dia akan merekam. Itu contohnya, ya, menggunakan sensor gerak. Ya. Nah kemudian juga ada keyboard, ya. Kemudian ada mouse, ada touch, ya. Kemudian ada pen. Nah pen ini biasanya kalau teman-teman menggunakan tablet, ya, tablet ada pennya itu, ya, itu untuk menulis, yang menggambar dan lain sebagainya, ya. Dan kemudian di sini juga ada proses, ya. Tadi input, sekarang proses, ya. Ada di sini ada CPU secara lengkap, ya. Kemudian ada prosesor, ya. Ini kita bisa menggunakan Intel maupun AMD, ya. Kemudian juga ada penyimpanan hard disk, ya, atau SSD, mainboard seperti itu, ya. Nah kalau prosesor sudah sangat besar sekali, ya. Zaman saya dulu itu masih Pentium 3, ya, Pentium 1, 2, 3, ya. Dan harganya dulu juga sangat mahal sekali, ya. Sekarang kan sudah berkembang sangat lebih cepat, ya. Ada prosesor Core i3 generasi 1, generasi 2 sampai generasi saat ini generasi 9 atau seterusnya seperti itu. Nah di sini ada Core i3, ya, ada Core i5, ya, kemudian ada Core i7, kemudian Core i9, ya, maupun Intel X series. Kemudian kalau di AMD ada Cavalry, ya, kemudian ada APU, AMD, Ryzen, ya, dan lain sebagainya. Nah kemudian ini teman-teman, ini juga ada bagian dalam mainboard, ya, atau motherboard, ya. Jadi ada yang bisa menjelaskan teman-teman satu-satu. Nah di sini apa saja? Ya oke mas, saudara bisa lihat. Sama fungsinya, ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Denali Putra Wijaya dari Sistem Informasi juga.
Hari ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari part-part komputer. Pertama saya akan menjelaskan mainboard. Mainboard ini sebagai tempat untuk kita memasang kayak CPU, RAM, SSD, terus sama part-part yang lain. Kemudian dari chip itu sebagai otaknya untuk memproses segala input dan output dalam komputer. Kemudian dalam RAM itu sebagai charge apa sih? RAM itu sebagai buat menjalankan aktivitas komputernya. Kemudian ada VGA itu sebagai proses grafiknya, misalkan kayak Nvidia, terus AMD Radeon, contohnya. Kemudian CD drive, seperti yang dijelaskan sama Mas Iri tadi, itu sebagai untuk penyimpanan data untuk CD kalau dulu. Kemudian power supply sebagai tempat untuk penampungan proses daya listrik. Kemudian keyboard dan mouse sebagai input, dan hard disk juga sebagai penyimpanan data juga. Sekarang pakai SSD lah biar cepat, atau ini atau SATA. Dan floppy disk juga bisa. Floppy disk itu ya kayak penyimpanan disket sih kalau zaman dulu tahun 2000-an. Kemudian BIOS chip itu sebagai kalau kita masuk ke Ribut. saya Lenovo itu kan, itu nanti kan kita bisa tekan F2 itu nanti masuk ke BIOS kan. Karena ada tekan baterai itu, nanti misalkan kalau error itu ya bisa bermasalah juga. Nah ini kalau RAM ini kita nanti kita masukkan ke kemudian ada juga colokan buat masukin pen-nya itu, pen presenternya. Oh lagi expansion slot itu buat SSD. Power switch untuk nyalakan 12 mana? Ya, biasa terang-terangan. Gampang sekali ya. Ada yang namanya di sini ada motherboard. Jadi kalau teman-teman punya PC di rumah, ya sekali juga kalian bongkar, kalau belum pernah bongkar ya, dan bisa melihat datanya. Pasti ada seperti ini, ya. Di sini bisa kita gunakan untuk menghubungkan, ya, keyboard kita hubungkan di motherboard, ya, kemudian mouse juga sama kita hubungkan di sini, seperti itu. Kemudian juga ada RAM, ya, tapi juga sama kita hubungkan di sini, ya. Jadi ini adalah sebagai pusat untuk proses data di sini, ya, seperti itu. Nah selanjutnya, nah ini output, ya, output ini bisa berupa monitor, ya, kemudian printer, stiker, ya, ataupun juga ada perangkat output tambahan, ya, bisa VGA, ya, kemudian juga ada shortcut, ya, seperti itu. Baik teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah kemudian kalau kita lihat tiga aspek perkembangan komputer ini pesat sekali ya. Nah pada waktu zaman dulu ya komputer itu ukurannya tidak sekecil sekarang ini ya, tapi ukurannya besar sekali ya. Seperti halnya sebesar mobil mungkin lebih ya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, bisa kita tunjukkan dulu. Ini dibaca secara jelas ya.
Ini ya. Jadi pada waktu pertama ditemukan komputer itu tidak kecil ukurannya, tapi besar. Ya. Nah, ini contoh komputer, ya. Dan ini fungsinya juga sangat terbatas sekali. Tidak bisa kita gunakan untuk akses internet, ya, membuka Facebook, Twitter itu belum bisa, ya. Tapi di situ fungsinya hanya satu, itu menghitung saja zaman dulu. Demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Jadi ini Sehingga pada fungsinya seperti kalau sekarang kalkulator. seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1008. Komputer menggantikan televisi, dan lebih hemat energi. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Spreliran membuat komputer bernama LARP. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data dan sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti C808. Komputer uang diperkenalkan pada tahun 1900 tentang sejarah perkembangan komputer. Ya, kemudian ini ditemukan dalam bentuk mainboard atau motherboard tadi, ya. Nah, ini ya teman-teman. Dan kemudian harganya juga terjangkau sekarang, ya. Kita beli komputer itu juga harganya lebih murah ya, dibandingkan pada waktu zaman dulu. Ya, zaman dulu saja kita yang beli Pentium 4 itu mahal sekali, ya. Ada yang 7 juta, 8 juta, sekarang sudah yang laku Pentium 4. Ya, sekarang yang laku Core i3, Core i5 seperti itu, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh minta materinya guys. Sumbernya otak orang. Oke, baik. Tugasnya seperti yang ini harus dikerjakan sekarang ya. Jadi tugasnya dengan mendeskripsikan perkembangan komputer saat ini itu bagaimana, ya. Sampai mana perkembangan komputer, ya. Ada yang namanya sistem pakat, ya. Kemudian ada apa intelijen, kemudian ada robot-robot, itu sudah sampai saat ini, ya. Nah, kemudian yang akan datang bagaimana? Itu bisa kalian tuliskan, ya, dalam tugas ini. Ya. Yang tugas ini kelompok, ya. Ini sudah punya kelompok belum? Belum, ya. Oke, kalau belum, ini ada berapa orang tadi yang di sini? Begitu. 10 ya. 10. Lima. Komputer. Ini deskripsi perkembangan sistem komputer saat ini dan akan datang. Dan yang akan Oke, teman-teman. Namun sekarang bisa berhitung 1 sampai 7 ya. Nanti bagi yang 1 nanti dengan 1, yang 2 dengan 2 seperti ini. Ya. Jadi ini saya acak kelompoknya, ya. Supaya juga kalian saling kenal juga, ya, tidak satu grup yang hanya kenal, tapi kita bisa kenal. Begitu ya. Dari yang depan dulu, Pak. Mau yang apa lagi? Ini. Nah, ini. Ya, silakan, Pak. 1, 3, 4, 5, 6,
Sampai 7. Harus sampai 7 ya. 1, Berapa? terus 2, 3, 4, kan? Ya. Oke teman-teman, kita semua sudah berhitung ya. Ya sekarang selanjutnya silahkan bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya silakan bisa segera nanti kita akan diskusi ya. Dua atau tiga. Dan berkumpul dan menyepakati sama ya. Tiga. Tadi berapa? 3. Berapa? 4. Orang keramai. Belakang dingin sebenarnya.